Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman menggunakan raket dari Velet yang serinya Gino 10 ya. Sudah kita gunakan dalam berbagai kesempatan. Jadi pada video kali ini kita akan membahasnya secara lengkap, detail kupas tuntas untuk raket ini mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada catatan atau ada yang kurang, kita sampaikan juga ke teman-teman semua, biar teman-teman semua tahu ya, dan bisa mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, dan akhirnya bisa memutuskan kira-kira mau ambil raket ini atau tidak. Oke, jadi langsung aja kita mulai review Velet Gino 10. Velet Gino 10. Nah, raket ini dibanderol di harga 300 ribuan ya, karena dia masuk kelas moderate ya. Jadi, semua raket kelas moderate di brand Velet rata-rata di 300 ribuan ya. Kalau batangannya aja ya 300 kecil. Kalau full paket ya, nah itu nanti 300 besar guys ya. Nah, untuk raket ini ada beberapa pilihan warna, tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian guys. Dan untuk raket ini setelah kita kemarin review spek dan detailnya, kita perhatikan untuk berat dan BP real di raket ini memang raketnya cenderung ke power guys. Cenderung ke power ya, karena BP-nya ternyata tinggi. Beratnya 4U akhir guys ya, 4U akhir ke 3U awal ya. Itu yang saya dapatkan guys ya. Jadi dengan melihat spek yang seperti itu, tentu raketnya lebih cenderung ke power. Dan memang benar, setelah kita coba dan kita pakai, memang ini raketnya cenderung ke power ya. Jadi buat teman-teman yang suka main smash-smash, yang suka gebok-gebok ya, dan ya memang suka dengan raket Velet di harga 300 ribuan, kalian bisa ke sini guys, Gino 10 ya. Kemarin kita sudah memberikan review pemakaian untuk saudaranya Velet RG Low Vibration yang ternyata juga raket yang cenderung ke power, tapi ini feel allround-nya masih ada. Nah, untuk yang Gino 10 ini jauh lebih powerful ya. Tapi untuk yang Gino 10 ini juga lebih menuntut kekuatan tangan yang lebih ya. Karena ternyata untuk karakter shaft di raket ini itu dia cenderung kaku guys ya. Nah, ini nggak biasa banget ya. Karena biasanya kalau raket Violet atau moderate itu biasanya medium. Mediumnya cenderung ke flex ya. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Seperti di sini. Violet RG Low Vibration ya. Nah, ini dia medium, tapi mediumnya cenderung ke flex ya. Nah, untuk yang Gino ini, yaitu benar-benar terasa kaku guys ya. Nah, terasa kaku ya. Ini kita coba lengkungkan ya guys ya. Nah, seperti ini. Saya beri tekanan, seperti ini ya. Nah, ini kalau yang RG Low Vibration, seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi, nah, buat teman-teman ya, yang suka bermain power, kemudian juga memperhatikan kontrol flashing yang lebih terakurasi ya, jadi power dan juga kontrol. Nah, kalian bisa mencoba ini guys, Gino 10 ya. Tapi dengan catatan, kalian suka bermain power, kemudian kekuatan tangan kalian sudah bagus ya. Kalau misalkan kekuatan tangan kalian belum begitu bagus, kalian lari aja ke RG Low Vibration, lebih ramah ya. Kalau buat saya pribadi yang cenderung all-rounder, ya saya lebih ramah yang RG Low Vibration ya, karena saya juga apa guys ya, mempertimbangkan nggak hanya menyerang aja, tapi juga yang lain ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian dalam permainan dominan power, nah ini raketnya asik ya. Tidak hanya buat pemula, bahkan buat yang intermediate pun saya rasa ini juga masih masuk. Karena kestabilannya bagus, soliditasnya juga bagus ya. Dengan total tersetting seperti ini beratnya di 92 sekian gram ya. PP-nya 304, 305 ya. Jadi memang raketnya ini berat kepalanya terasa guys ya. Jadi yang suka main smash-smash ini pasti suka guys ya. Swingnya masih oke lah ya. Nah, raket yang cenderung kaku itu memiliki swing yang menurut saya enak juga ya. Asalkan raketnya nggak terlalu berat ya. Ini beratnya di 92 ya total, jadi masih masih oke lah ya, masih masih aman, masih ramah juga di tangan guys. Nah, swingnya masih ada enaknya nih guys ya. Nah, seperti itu ya. Untuk adaptasinya menurut saya nggak susah ya, apalagi kalau buat teman-teman yang memang suka bermain power smash-smash, saya rasa ini termasuk raket yang lebih ramah ya. Kalau kita bandingkan dengan Sikan Sonic 12, itu raket memang powerful sekali ya. Jika dibandingkan dengan ini, memang lebih powerful yang Sikan Sonic 12-nya. Tapi itu lebih lebih effort, lebih menguras tenaga. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan aja dengan level permainan kalian ya. Kalau ini itu dia lebih lebih ramah. Jadi lebih lebih apa ya, tidak terlalu menguras tenaga dan tidak menuntut kekuatan tangan lebih ya. Nah, seperti itu ya. Untuk
handlingnya ini juga enak ya. Salah satu apa guys, handle grip yang saya suka itu di velg ya, karena dia grip size-nya tuh menurut saya oke ya, nggak terlalu besar ya, nggak terlalu kecil juga ya, 8,1. Jadi menurut saya ini oke ya. Ini overgripnya kita menggunakan dari velg juga guys ya. Jadi ini asik ya. Nah, kalau enak, nyaman ya, itu kita perpindahan dari backhand ke forehand itu asik ya. Apalagi untuk permainan-permainan cepat, kita butuh mengubah arah atau posisi pukulan. Nah, ini asik guys ya. Oke, kemudian untuk raket ini bisa ditarik hingga 31 lbs ya, sedikit berbeda dengan RG Low Vibration yang bisa sampai 35 lbs ya. Oke, dan untuk settingan senarnya, ini senarnya senar bawaan guys ya, seperti biasa Ultramax Turbo Nano 66 Plus ya, dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul, hitting soundnya seperti ini. Ya seperti inilah ya standar. Nah, asik menurut saya. Frame-nya standar ya, jadi sweet spot-nya besar. Chrome nya 76, menggunakan chrome transparan. Frame shape-nya dia aerobox, panjang raketnya standar ya. Jadi ini raket asik banget buat teman-teman yang suka bermain power smash-smash, tapi tidak pengen terlalu raket yang harganya terlalu mahal. Kalian bisa mencoba ini. Tetap bisa diandalkan untuk bermain serius, ini bisa ya. Dari pemula sampai intermediate, pasti masuk ya dengan raket ini ya. Sebelum kita lebih jauh membahas detail perumah raket ini, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini guys ya. Nah, untuk power saya kasih nilai buat saya pribadi guys, ini saya kasih nilai 9 ya, karena raketnya memiliki generate power yang besar. Terlihat dari berat dan BP-nya yang menurut saya itu oke lah ya untuk bermain power semas-semas itu kerasa ya. Oke, jadi mantap. Buat lob ini juga oke, saya kasih nilai 9. Buat drive ini sebenarnya kurang begitu responsif, tapi menurut saya ini masih ada enaknya ya. Meskipun ini lebih tinggi BP-nya daripada Velvet RG Low Vibration ya, tapi saya merasa swingnya itu kayak lebih asik aja ya. Ini karena pengaruh stiffness-nya guys. Kalau stiffness-nya itu cenderung kaku, kalau kita hard swing itu dia nggak ada delay-delay gitu guys. Dia langsung ngikut gitu aja. Itu yang bikin asik ya, sehingga kontrolnya juga jadi bisa lebih maksimal ya. Nah, meskipun BP-nya tinggi, tapi untuk swing masih asik ya. Saya kasih 8,5. Untuk defense, nah ini memang kita butuh kekuatan tangan yang lebih ya. Kalau raket yang cenderung kaku, memang wrist kita jadi lebih terbebani ya. Tapi kalau kalian sudah punya wrist yang kuat, saya rasa nggak ada masalah ya. Raketnya di swing masih enak, jadi untuk drive masih oke lah ya. Apalagi kalau kalian defense-nya itu kemudian defense placing ya, atau defense yang kemudian langsung menyerang. Ini menurut saya asik, saya kasih nilai 8,5. Untuk netting kemudian drop shot ini lebih ke skill sebenarnya, tapi oke ya, nggak ada masalah dengan raketnya, saya kasih nilai 9. Kemudian untuk control placing saya kasih nilai 9 guys ya. Jadi ini oke ya, karena cenderung kaku ya, jadi kita mau ngepasin itu bisa lebih maksimal guys ya. Raket ini menurut saya pas buat pemula yang memang suka bermain power smash-smash, dengan catatan tangan kalian harus apa guys ya, harus siap ya, harus siap, dan kalian memang punya power yang bagus ya. Modalnya itu dulu guys. Kalau kalian tidak tahu ya, pengen coba-coba ya, kalian nanti tinggal adaptasinya aja ya. Buat intermediate pun menurut saya ini oke, masih masuk, tinggal kalian kasih senario yang bagus, pasti akan lebih maksimal ya. Diajak bermain biasa, ini raketnya bisa. Diajak untuk permainan yang lebih serius, menurut saya ini masih oke. Buat teman-teman yang mencari raket pendamping, raket backup dengan harga yang lebih terjangkau, ini masuk, atau kalian bisa jadikan ini senjata utama. Menurut saya ini juga masih oke ya, asalkan kalian punya teknik skill yang bagus, ini bisa dimaksimalkan guys. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.